Nggak sih kamu ngebayangin, suatu hari nanti kita nggak lagi pakai uang tunai, nggak ada lagi lembaran rupiah di dompet, nggak ada lagi ATM. Semua transaksi cuman lewat digital, dan Bitcoin jadi rajanya. Kedengeran kayak plot film fiksi ilmiah ya? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma imajinasi. Beberapa negara mulai ngambil langkah nyata ke arah situ. El Salvador misalnya udah resmi menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Gokil nggak tuh? Nah, pertanyaannya sekarang, Bitcoin bakal beneran jadi mata uang masa depan atau cuman tren sesaat yang bakal lenyap kayak kaset CD? Bitcoin itu ibarat emas digital, jumlahnya terbatas, cuma 21 juta. Dan karena langka, orang jadi rebutan. Tapi bedanya sama emas, Bitcoin bisa dikirim ke seluruh dunia dalam hitungan detik, tanpa izin bank, tanpa batas negara. Itu yang bikin banyak orang, termasuk perusahaan besar, mulai mikir, kayaknya ini masa depan deh. Tapi masa depan Bitcoin juga bukan jalan mulus. Pemerintah beberapa negara, terutama yang punya mata uang lemah, mulai panik. Mereka takut kendali uang lepas dari tangan. Maka mulailah regulasi. Ada yang larang, ada yang justru peluk erat. Ironis, kan? Sekarang, coba kita lihat data. Sejak 2010, harga Bitcoin udah naik dari cuma beberapa rupiah ke ratusan juta rupiah per koin. Tapi yang menarik, bukan cuma harganya. Yang bikin investor dan analis serius ngelirik itu adalah teknologi di baliknya, blockchain. Sistem yang transparan, aman, dan nggak bisa dimanipulasi. Institusi besar kayak Tesla, MicroStrategy, bahkan bank sentral beberapa negara udah nyentuh Bitcoin. Pertanyaannya, kenapa? Karena mereka tahu uang fiat, uang yang kita pakai sekarang, nilainya terus turun. Inflasi itu nyata. Tapi Bitcoin sifatnya deflasi. Makin langka, makin bernilai. Tapi ya, tetap ada risikonya. Harga Bitcoin bisa gila-gilaan naik, tapi juga bisa turun drastis. Jadi, bukan buat orang yang panikan. Ini permainan sabar. Main jangka panjang. Dan ini dia bagian yang bikin mikir. Bayangin kalau di tahun 2030 nanti semua gaji kamu dibayar pakai Bitcoin. Kamu belanja, bayar tagihan, sampai beli rumah. Semua pakai wallet digital. Dunia udah nggak percaya sama bank, tapi percaya sama kode. Mungkin kedengeran ekstrim, tapi kita pelan-pelan udah ke arah sana. Teknologi terus berkembang. Bank tradisional sekarang bahkan udah mulai eksplorasi bikin Bitcoin versi pemerintah alias Central Bank Digital Currency, CBDC. Tapi justru di situ Bitcoin jadi lebih relevan karena dia independen, nggak bisa dicetak seenaknya. Jadi apakah kamu udah terlambat? Jawabannya, belum. Perjalanan Bitcoin masih panjang. Kita baru ada di babak awal, ibarat internet di tahun 1995. Masih banyak yang belum ngerti, tapi yang ngerti, udah. Lari duluan. Nah, sekarang keputusan ada di kamu, mau cuma nonton revolusi ini dari jauh, atau ikut jadi bagian dari sejarah. Jangan lupa like, subscribe, dan share